Opini berikutnya. Berikutnya dari Raiza underscore. Ini ya, kita bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah ini satu langkah setelah kekasih bayangan ya. Kalau kekasih bayangan itu kan suka, tapi nggak menuntut yang disukai itu harus menyukai balik. Nah kalau kemudian cinta bertepuk sebelah tangan itu gini, si cowok nih suka sama cewek, sudah menyatakan rasa sayangnya, rasa cintanya pada si cewek, tapi si ceweknya nggak nerima, nggak mau, itu kan ditembak dulu ya, mungkin waktu SMA atau SMK ya teman-teman. Itu suka nih, kemudian sama si cewek yang kemudian jadi targetnya itu kemudian dia nembak gitu ya. Misalnya nembak itu bikin apa ya, kalimat-kalimat puisi romantis kayak atau bawa coklat kayak atau apapun itu, everything. Kemudian apa namanya, si ceweknya nggak mau. Nah itu kalau misalkan nolaknya sih secara personal, secara privat dua itu sih nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai nembaknya di hadapan orang banyak kan ada tuh ya, apa namanya? Apakah kamu akan mau menikah denganku? Misalkan itu enggak, itu kan jawabannya lucu ya. Soalnya kan enggak wes aku loh. Padahal dia sudah effortnya sedemikian rupa, sudah nyewa apa, sudah nyewa restoran, sudah nyewa apa namanya, sudah nyewa warung makan, menyediakan semua makanan-makanan dalam restoran itu. Ternyata ditolak, itu kan nggak lucu. Udah keluar uang banyak, ternyata nggak diterima. Itu ya menyakitkan, cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau sudah seperti itu lekas move on deh ya, karena orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan itu bukan aib ya, bukan aib, nggak masalah. Berarti setidaknya kamu sudah punya jawaban, setidaknya kamu sudah mendapatkan jawaban dari orang yang kamu cintai. Kalau dia nggak mencintaimu balik, yang sabar ya, yang sabar. Pak, penting bagi kita itu untuk sampaikan secara terus terang perasaan kita kepada orang yang juga punya indikasi sama-sama punya rasa sama kita. Nah, ya kalau punya rasa ya, nah maksudnya kan indikasinya itu kan apa, kepekaan itu kan beda-beda. Apa, cinta meternya itu beda ya. Pengukur cintanya itu loh, cinta meter kan, ada cinta meter, ada speedometer, ada apa meter. Nah, kita harus menyampaikan rasa perasaan kepada orang yang juga punya indikasi punya rasa yang sama. Kalau kamu kan menes tuh, Pak. Ini ya, misalkan cowoknya ya, si cowok misalkan dia mencintai, terus kemudian dia mulai merasa kalau si cewek itu yang dia sukai ada indikasi menyukai dia juga. Iya. Nah, gitu kan ya. Ini udah di play ya? Udah. Nanti dikata ya. Ton, kamu kok nggak ngomong-ngomong, tanya dong. Iya, jadi kayak ngobrol, kayak ngopi tuh, kita ngopi ya. Jadi gini, masalahnya kan tidak ada cinta meter ya. Apa? Love meter. Cinta meter itu maksudnya kalau kalian itu naik sepeda motor, berapa kecepatan yang kalian kendarai sepeda motor atau mobil yang kalian kendarai itu di jalan, itu akan terlihat berapa 20 km per jam, 40, 60, 100, semakin tinggi semakin cepat. Nah masalahnya di masalah percintaan itu, dalam hubungan perasaan itu enggak, namanya angka meternya ya. Apa feel meter itu? Perasaan. Iya, feel meter ya. Feel meter itu feel perasaannya. Kata cinta meter lah, love meter. Love meternya itu enggak ada. Nah, ya kita hukum itu yang dohir-dohir saja, yang kelihatan di tampak luarnya aja gitu. Nah, masalah kemudian, tapi kadang-kadang gini. Jadi apa namanya? Masalahnya di hubungan perasaan itu atau di cinta itu, ketika kita tadi seperti ditanyakan Dewa itu, nggak ada metriknya, angka yang menunjukkan angka-angka cinta meternya. Misalkan kita punya cinta nih sama cewek nih ya, kemudian angka cinta meter kita itu 100 ya, berarti full gitu loh ya. Nah si cewek yang kita cinta itu belum tentu 100 gitu kan. Tadi kan indikasi kan ya, indikasinya berapa 1 dari 100 berapa, 2,5 juga bisa. Kayak angka sedekah, angka zakat, 2,5 bisa, 10 bisa. Nah itu
Atau mungkin kalau indikasi mencintai balik, mungkin anggaplah 80 atau 90 deh, gitu ya. Ya nggak masalah gitu loh. Tapi gini loh, maksud saya yang saya ingin tekankan itu, ketika nanti teman-teman jatuh cinta nih ya sama lawan jenisnya ya, sama yang kalian sukai. Tapi pesan saya jangan mencintai sama jenisnya. Pesan saya jangan mencintai yang sama jenis. Udah deh, jangan ya, cukup ya. Cukup itu ragil dan kaum-kaumnya itu. Kalian jangan mengikuti. Nah, kalau misalkan cowok mencintai cewek atau cewek mencintai cowok, kemudian ditolak cintanya, itu bukan aib, gak masalah. Itu setidaknya kalian sudah punya satu langkah ke depan, kalian sudah punya arah ke depan, gimana harusnya kalian tuh arahnya mau dilangkahkan gitu loh, mau melangkah kemana. Setidaknya ketika kalian ditolak, ya udah nggak apa-apa gitu loh, nggak usah ngenes, nggak usah merasa meratapi kayak hidupan selesai gitu ya. Kemudian mau gantung diri atau loncat dari jembatan Soekarno-Hatta, nggak usah ngapain gitu loh. Cewek atau cowok cinta sama cewek, ceweknya nolak gitu ya. Ceweknya kan cuma satu yang nolak, yang lain kan masih banyak gitu loh. Ada Awal. Pak dia berkali-kali dia. Tapi untung dia kuat, mentalitinya kuat. Jadi bukan aib. Saya lagi cinta bertepuk sebelah tangan, kecuali bertepuk sebelah tangannya itu dicoba-coba gitu ya. Ya jangan deh, itu memainkan hati. Tapi kalau misalkan itu bukan aib. Lekas move on, ditata hati, dan kemudian ya kehidupan kalian itu lebih bermakna daripada urusan ditolak cinta. Nah, itu. Apa ini berikut ya? Berikutnya dari Terakhir nih ya. Alina AAA, bangkit dari kehidupan yang itu saja. Bangkit dari kehidupan itu saja. Nah, ketika kita itu ingin bangkit ya, jadi habis jatuh, habis gagal, kok hidupnya merasa stuck ya, merasa stagnan dan sebagainya. Lalu kemudian kita ingin bangkit lagi, sekali lagi, visinya kalian hidup itu untuk apa? Tujuan kalian untuk hidup itu untuk apa? Jadi orang yang dia tujuan hidupnya, orang Malang, tujuan hidupnya ke Jakarta, dengan orang yang tujuan hidupnya ke Mekah Madinah, itu pasti akan beda effortnya. Orang yang kemudian dia itu ingin dari Malang ke Surabaya, dengan ke Malang ke Bandung, itu effortnya pasti akan beda. Semakin jauh perjalanan, semakin jauh tujuan, maka akan semakin jauh juga atau semakin besar juga perbekalannya. Permodalannya akan semakin besar. Perjuangannya juga akan semakin besar. Maka ketika teman-teman ingin bangkit, sekali lagi ingatlah kalian tujuan hidupnya untuk apa. Jadi tujuan, sekali lagi teman-teman yang ingin bangkit, tujuan hidupnya untuk apa. Dan apa namanya? Ketika di buku Beyond itu ada pembahasan tujuan itu apa? The way, jalan untuk menuju, bukan itu. Living the afterlife. Living the afterlife. Jadi ada sebuah. Nah, makanya tujuan itu, kita itu jangan hanya sekedar tujuan di dunia gitu. Tujuan kalau di dunia itu ya ini lebih dalam lagi ya, bagi teman-teman yang kebetulan muslim atau kemudian yang meyakini agama, pasti ada namanya hari kehidupan setelah kematian. Itu ada kehidupan setelah kematian. Nah, sudut pandang saya di agama saya di Islam itu bahwasannya ya semua manusia yang dimatikan pasti akan dibangkitkan lagi, akan dikumpulkan lagi, dimintai pertanggungjawaban lagi selama dia lahir sampai meninggalnya di dunia. Maka ketika tujuan kita itu hidup setelah kematian, itu akan lebih dalam atau lebih tinggi daripada orang yang sekedar untuk hidup saja sebelum mati. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau untuk bangkit dari kehidupannya itu saja itu kembali dikalibrasi ke tujuan hidup kita. Jadi jangan kita terlalu remeh atau terlalu sederhana tujuan hidup itu. Ya meskipun kita impian-impiannya atau cita-citanya nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi pastikan tujuan hidup kita itu sendiri tidak terlalu sederhana. Maksudnya tidak terlalu sederhana itu gimana? Ketika kita hidup di dunia ini,
tujuannya kemana gitu. Jadi kalau umpama saya di agama saya Islam, itu mengatakan hidup di dunia ini bukan tujuan. Hidup di dunia ini hanyalah jalan untuk menuju tujuan yang berikutnya. Apa itu tujuan berikutnya? Adalah akhirat. Akhirat itu ada dua, surga dan neraka. Nah, kalau teman-teman ingin kemudian tujuan hidupnya itu lebih awet, lebih kekal dan sebagainya, ya pastikan tujuan Anda itu untuk akhirat tadi, untuk kehidupan setelah kematian tadi. Agar ketika kemudian kita effort untuk bangkit dari kegagalan, bangkit dari kehidupan itu saja, itu lebih besar. Dan yang pasti, yang membuat kita itu semangat dan putus asa itu akan bisa memudar itu ketika kita yakin bahwasanya pintunya ampunannya Tuhan atau pintu ampunannya Allah itu sangat terbuka lebar untuk siapapun. Ya, jadi tidak pernah Tuhan atau Allah itu kemudian mengutuk atau tidak mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya, meskipun selama itu syirik ya. Tetapi kalau sebelum kematian itu kemudian dia ada melakukan pertobatan, melakukan dia ampunan yang benar-benar sungguh-sungguh tidak untuk mengulangi, maka itu masih terbuka apapun, siapapun, dan dari kalangan manapun. Jadi ingatlah bahwasannya kehidupan kalian itu spesial. Kenapa? Karena nanti ketika kita hidup setelah kematian itu pun kita akan ditanyai satu persatu oleh Tuhan, oleh Allah. Maka pastikan kehidupan kita itu menjadi lebih bermakna karena kita adalah aktor utamanya, dan jangan sampai menyesal nanti ketika kita dibangkitkan setelah kematian. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Kehidupan kalian sangat spesial. Teman curhat dari Syukrani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.